Abang, saya percaya bahwa BIN itu adalah badan intelijen kita. Sudah tentu punya aturan yang sangat kuat dan melekat. Sampai mati pun itu harus ditanamkan. Tapi ketika pertemuan yang tadi abang sampaikan itu saja masih dibicarakan. Bahkan beliau sebutkan masih Pak Jokowi masih di dalam podcast itu masih wali kota, itu pun juga beliau ceritakan. Artinya masih menjabat, ia harusnya merahasiakan semuanya. Tapi ketika sudah pensiun, orang ini membongkar ke publik. Ketika seseorang ditegur berarti ada kesalahan yang dibuat. Baik secara hukum Atau maupun kesalahan yang dulu-dulu. kesalahan yang dulu. Apa kesalahan Pak Jokowi? Justru kan Pak Jokowi yang membebaskan Pak Basir, Iya. betul. Jadi ini ada beberapa yang saya catat sini Bang. Ketika orang itu mendatangi ke rumah masing-masing, contoh saya datang ke rumah, itu bukan teguran, silaturahmi. Sebelum Pak Gibran pertemuan dengan Bapak, pertemuan Pak Jokowi atau Bapak sendiri, pertemuan dengan Mas Kaisang karena ketua salah satu partai, termasuk pertemuan Pak Prabowo, lihat dulu kursinya ada kamera tidak, gelas, piring, semua sendok apa yang ada di situ cek, jangan sampai orang-orang ini menggunakan alat taruh di situ lalu mencari tahu tentang obrolan Pak Gibran, supaya Pak Gibran dimaksulkan. Hai penonton Ruang Konsensus Anpegi Indonesia dimanapun Anda berada. Kembali bersama saya Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono. Bukan ternak onta dari Gurun Sara dan juga bukan Kledung. Kledung adalah kelompok sana, kelompok Kledung. Kita nggak bicara dengan kelompok Kledung. Penonton Ruang Konsensus adalah bukan dari kelompok Kledung. Apa itu Kledung? Silakan Anda cari sendiri. Nah, hari ini saya sudah kedatangan seorang anak muda. Ya, anak muda ini sangat terengginas dan cadas. Ya, kalau saya lihat dari TikToknya, dari Reelnya di Instagram, waduh, ini anak muda ini sangat cadas. Dan kita akan berbicara tentang aksi-aksi propaganda negatif yang selalu ditebarkan oleh kelompok anti Pak Jokowi. Yang selalu ingin mengadu domba antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi, yang selalu ingin mengadu domba antara Pak Prabowo dengan wapresnya Mas Gibran Rakabuming Raka. Nah, hari ini saya sudah kedatangan Fris Alorboy. Apa kabar Fris? Sehat Abang, sehat-sehat Bang. Ya. Oke. Saya suka memanggilnya dengan adik ya. Siap. Ya. Oke. Nah, Fris, aku dapat kiriman video seorang mantan anggota BIN katanya. Ya kan, yang ternyata memang namanya itu Sri Rajasa. Sri Rajasa ya. Ya kan, dia sudah cukup dikenal di podcast karena sering menceritakan seolah-olah informasi-informasi dari dia sebagai ex anggota BIN itu seolah-olah info A1. Pingin Ya kan? ketawa Bang. Nah, terakhir mungkin juga Ade sudah lihat ya ketika dia muncul di podcastnya Abraham Samad. Iya Bang Abraham betul. Kita tahulah Samad kan selalu mengundang narsum-narsum yang sesuai dengan selera hatinya, yaitu memfitnah Pak Jokowi, menjelek-jelekan Pak Jokowi. Nah, kali ini ya itu dia undang juga kemarin tuh si Rajasa ini. Dan luar biasa aksi propagandanya itu sesuai dengan agenda setting kelompoknya mereka. Apa itu agenda setting? Di dalam media itu biasanya ketika orang ingin membangun sebuah target pembangunan opini, ya mereka menggunakan siapa vote gathernya, targetnya apa, yang akan ngefek siapa, kemudian yang memviralkan siapa. Nah, kayaknya dalam agenda setting kelompok mereka yang ingin memakzulkan Wapres Gibran dan ingin memecah belah antara Prabowo dengan Jokowi ini adalah salah satunya adalah Sri Rajasa ini. Jadi dia membangun seolah-olah bocoran. Misalnya dia bercerita tentang dia tahu isi pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Ustadz Abu Bakar Basir. Dia juga mendapat bocoran, dia tahu isi pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang waktu tanggal 4 Oktober kemarin. Nah, Fritz sebagai aktivis, ya kan, dan juga seorang yang mengerti hukum, ya toh. Apakah
informasi-informasi dari mantan anggota BIN yang kemudian dipublis ke publik secara sembrono tanpa akurasi data yang bisa dipertanggungjawabkan, itu sebenarnya menjadi konsumsi yang positif atau justru itu fitnah yang harus dijauhi. Nah, pertanyaan saya, apa pendapat Pak Ade terhadap orang ini? Rajasa namanya, Sri Rajasa. Sri Rajasa. Silakan. Baik Bang, terima kasih. Ini ketiga kali saya diundang di sini. Saya cukup geram melihat orang-orang ini. Saya gelar mereka adalah kogosip. Kumpulan orang gila, ODGJ, sesat pikir. Si Rajasa ini? Ya, si Rajasa dan kawan-kawannya itu kogosip. Kumpulan orang gila, ODGJ, sesat pikir. Pikiran mereka itu pikiran yang sesat, Abang. Jadi bukan fakta itu yang Bukan fakta. Begini Abang. Pertemuan antara Pak Basir dan Pak Joko Widodo ini internal. Apakah Pak Joko Widodo dan Pak Basir pernah bocorkan rahasia obrolan mereka? Nggak ada. Tidak ada. Pertemuan antara Pak Joko Widodo dan Pak Prabowo Subianto ini tertutup dan tidak ada satu orang punya yang tahu. Kenapa Kok dia so tahu gitu loh? Ini manusia ini penyebaran informasi bohong. Dia mengatakan bahwa Pak Joko Widodo membohongi publik. Dia sendiri yang membohongi publik. Makanya saya bilang pikirannya ini pikiran sesat dalam pikiran. Sesat pikir. Dan menurut saya, menurut hukum, ini kan ia menyampaikan informasi yang palsu. Informasi yang hoax. Informasi yang tidak benar dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Fitnah. Harus diproses. Kenapa? Kok bisa obrolan Pak Joko Widodo dan obrolan Pak Basir diketahui oleh dia? Seakan-akan dia tahu semua obrolan Pak Jokowi dan Pak Basir dan Pak Prabowo. Seakan-akan obrolan yang disampaikan itu semua dia sudah rekam. Seperti dia jadi saksi. Kok dia bisa bocorkan semua itu? Apa karena ada embel-embel dia mantan anggota BIN itu? Nah, saya juga mempertanyakan. Apakah dia benar anggota BIN? Atau hanya ngaku tok? Jangan-jangan ini hanya sebatas pengakuan mencari simpatisan publik supaya dipakai oleh orang-orang yang sakit hati tadi. Sesat pikir, kogosip, kawan-kawannya. Memanggil supaya menjadi narasumber, tampil di publik dan pembenci-pembenci Pak Jokowi ini kumpul lalu bersama-sama tetap menghajar Pak Jokowi. Menjual nama ex-BIN untuk laku di lapangan. Apakah boleh menurut Fritz ya? Apakah boleh? Anggaplah kita nggak tahu ya code of conduct yang ada di BIN itu seperti apa kepada anggota-anggotanya. Setahu saya yang namanya intelijen negara, ya kan? Intelijen negara ya. Ketika dia diberikan tugas oleh kantornya, jangankan orang lain, ya, jangankan orang lain, istrinya pun nggak boleh tahu. Istri, betul. Ya kan gitu, saking ketatnya aturan di BIN, apalagi anggota Badan Intelijen Negara itu. Kalau Indonesia punya BIN, kalau di Amerika punya CIA kan Ya, seperti itu. betul. Kalau di Inggris MI5 kan gitu. Nah, apakah iya ya ketika seseorang anggota BIN itu sudah menjadi mantan anggota BIN ya, seolah-olah kemudian dia menjadi public speaking di mana-mana menceritakan rahasia-rahasia negara yang pernah dia ketahui. Nah, menurut Bung Fritz yang juga mengerti hukum, apakah ini layak ya? Atau memang kita perlu cari tahu langsung ke BIN-nya sendiri, apakah benar orang ini adalah anggota BIN, tahun berapa dia menjadi anggota, nomor induk kepegawaiannya dulu berapa, kemudian dia berhentinya kapan menjadi anggota BIN dan berhenti karena apa? Apakah karena usia, pensiun, ya kan? Supaya apa? Publik jangan sampai kemudian dibohong-bohongin seolah-olah kalau sudah mantan anggota BIN itu seolah-olah hebat. Ya. Seolah-olah punya informasi yang valid, seolah punya informasi yang akurasinya sangat terukur. Bang, saya mencatat beberapa poin ketika saya mendengar. Mulutnya ini seperti comberan rusak, Bang. Mulutnya Sri Rajasa. Si Rajasa ini comberan rusak. Rusak yang merusak instansi BIN. Setahu saya, orang-orang BIN pasti sangat menjaga rahasia. Rahasia pekerjaan yang pernah ditekuni, pernah ditugaskan. Jangankan ke publik, ke orang lain pun tidak boleh. Istri pun tidak boleh tahu rahasia. Cukup dia yang tahu. Nah, setelah
pensiun kok dia pamer dan menjual embel-embel BIN, membongkar rahasia pertemuan-pertemuan orang. Apakah didikan BIN seperti ini? Berarti menurut saya ini orang-orang comberan rusak yang ingin mengadu domba, ingin merusak persatuan Indonesia. Saya mau bilang kepada pimpinan tertinggi BIN, tolong benahi dulu BIN. Kenapa? Setelah pensiun, mereka kok bukan malah menjaga rahasia-rahasia orang, tapi mereka menjadi orang terdepan untuk membongkar. Negara kita mau dikemanakan? Mantan presiden saja, Pak Jokowi saja, disikat, dibongkar kedoknya. Pertemuan aja seakan-akan ditahu. Bagaimana dengan rakyat kecil? Bagaimana dengan pejabat-pejabat yang lain? Dibongkar total di belakang-belakangnya. Sampai ada saya dengar bahwa pada saat Pak Jokowi masih menjadi presiden, Pak Jokowi didatangin 2 agen CIA. Betul. Dan disebutkan namanya. Itu apakah itu kategori rahasia negara kah? Ya, dengan dia mengatakan dia dapat info itu dari Wikileaks, ya kan? Nah, dengan informasi-informasi ini kita belum masuk kepada apa misi, apa target dari yang disampaikan oleh Sri Rajasa ini. Tapi maksud saya yang kita ingin bicarakan dulu, apakah memang didikan BIN atau kode etik yang ada di BIN untuk pada anggota-anggotanya memang seperti itu. Nah, kalau memang serusak itu, kita perlu pertanyakan apakah selemah itu ya Pak aturan dan kedisiplinan anggota BIN dalam menjaga rahasia negara. Menurut Anda gimana? Abang, saya percaya bahwa BIN itu adalah badan intelijen kita. Sudah tentu punya aturan yang sangat kuat dan melekat. Sampai mati pun itu harus ditanamkan. Tapi ketika pertemuan yang tadi Abang sampaikan itu saja masih dibicarakan. Bahkan beliau sebutkan masih Pak Jokowi masih di dalam podcast itu masih wali kota, itu pun juga beliau ceritakan. Artinya masih menjabat, ia harusnya merahasiakan semuanya. Tapi ketika sudah pensiun, orang ini membongkar ke publik. Berarti ini adalah perusak. Makanya saya bilang mulut comberan ini sebelum masuk BIN tes kejiwaan. Jangan-jangan jiwanya rusak. Jadi sebelum masuk BIN itu lebih baik dites dulu, ada satu syarat, tes kejiwaan, tes mental, tes kesetiaan, tes komitmen, tes pegang janji. Kesetiaan itu penting. Nah, orang ini selama saya hidup Bang, belum ada satu ex-BIN yang bisa berbicara ruang publik lalu membongkar mantan presiden-presiden yang lalu. Baru kali ini ada orang Sri Rajasa mengaku sebagai ex-BIN lalu mengobrak-abrik atau menjelek-jelekkan Pak Joko Widodo. Masa lalu Pak Jokowi dibuka, pertemuan-pertemuan juga dibuka. Loh, waktu beliau, kalau memang betul beliau BIN, kenapa dia bongkar pertemuan-pertemuan pejabat-pejabat negara? Sementara di Undang-Undang ITE pun juga kita harus perhatikan bahwa jangan mentransmisikan atau menyebarluaskan informasi-informasi privat milik orang. Ada Undang-Undang ITE-nya. Jadi orang-orang ini ada mulut-mulut comberan rusak. Saran saya Pak Jokowi lapor. Supaya jangan ada lagi bibit-bibit ex-BIN yang merusak BIN. Masa kelas BIN aja model begini. Artinya ex-BIN. Bagaimana dengan lembaga lain? Sudah tidak menganggap orang lain, Bang. Saya khawatir ini menjadi jalan untuk negara luar mengobrak-obrak Indonesia. Saya percaya kalau memang sampai begini terus-menerus, Indonesia bisa bubar di tahun 2045. Nah, bukan emas tapi bubar. Sri Rajasa ini kan nggak sekali ini aja. Sudah berkali-kali. Sudah berkali-kali mengatasnamakan dia sebagai mantan anggota BIN. Ya, nggak hanya di televisi nasional dan juga di banyak podcast. Betul. Nah, tetapi yang bikin anehnya adalah ketika kita sudah mencoba untuk mengatakan bahwa semestinya kalau dia mengatakan dia anggota BIN, ya harusnya dia nggak boleh sampaikan ke seluruh wartawan yang ada, jangan pernah kutip saya sebagai mantan anggota BIN. Cocok. Ya kan? Kalau kalian mengutip saya sebagai anggota BIN, saya akan tuntut kalian. Kan mestinya begitu. Untuk menjaga lembaga BIN-nya. Ya kan? Nah, justru yang terjadi, ya menurut penilaian saya, justru dia seolah-olah dikutip ya oleh media, podcast ya, justru karena dia merasa
itulah membuat dia dirinya kuat Ya. sebagai sumber informasi yang kuat karena dianggap mantan anggota BIN. Nah, pertanyaannya adalah kenapa BIN sendiri sebagai lembaga acuh dengan ada orang yang mengaku anggota BIN seperti ini? Harusnya kan ada klarifikasi juga dari BIN. Entah juru bicara BIN kah, atau kan dulu kita pernah dengar ada bagian komunikasi publiknya BIN ya kan, gitu loh. Nah, kenapa saat ini BIN itu membiarkan atau memang itu dibolehkan? Nah, kalau dibolehkan, kita tahu Bung Frits, banyak sekali mantan anggota BIN. Ya kan banyak karena faktor usia dan pensiun ya kan. Nah, kalau seluruh mantan anggota BIN bicara ngember seperti itu, artinya jangan kita bicara lagi ada rahasia negara. Ya kan, kalau atas nama kepentingan negara, yang namanya intelijen itu kan bergerak, tidak ada hukum kalau intelijen bergerak, kan begitu. Ya kan? Karena dia rahasia sifatnya untuk kepentingan negara, untuk keamanan negara. Nah, kalau informasi-informasi BIN dirilis lewat podcast yang disampaikan oleh mulut-mulut apa tadi? Mulut comberan rusak. Itu kan bahaya buat Republik. Nah, apa yang Bung Frits akan sampaikan ke BIN dengan orang-orang yang bersikap, bertingkah, berulah seperti Kolonel Purnawirawan Sri Rajasa ini? Dia kan kolonel, berarti kan sudah perwira menengah tingkat akhir itu. Sebentar lagi dia kalau dia nggak pensiun mungkin udah mencapai bintang. Nah, memang kalau kita urut asal muasalnya kedinasannya Sri Rajasa ini, dia adalah anak buah Sunarko, gitu. Sunarko kan pernah bertugas di Kodam Iskandar Muda Aceh. Nah, dia memang petugas intelijennya Sunarko waktu Sunarko menjadi Pangdam kalau nggak salah di Aceh kan gitu loh. Nah, yang menjadi keraguan saya adalah karena dia adalah petugas intelijen di Kodam, ya. Kemudian kalau petugas intelijen berarti garis koordinasinya adalah ke BAIS. BAIS ya kan? TNI kan punya BAIS, Badan Intelijen Strategis TNI. Jadi internal TNI juga punya intelijen sendiri namanya BAIS, bukan BIN, gitu loh. Ya kan? Karena BIN itu cuman satu lembaga intelijen negara yang terakses langsung ke presiden. Hanya BIN, bukan BAIS gitu loh. BAIS itu ke Panglima TNI, komandannya. Nah, ini gimana menurut Anda? Baik, Bang. Ketika Abang saya nonton video, saya teringat kami di organisasi dilarang menggunakan atribut. Jangankan sebut nama, pakai baju untuk kegiatan-kegiatan sifatnya pribadi, untuk mementingkan kepentingan pribadi, dilarang. Itu teratur dalam anggaran dasar rumah tangga. Itu yang organisasi, Abang. Masa sekelas BIN, ketika ada media, podcast menggunakan nama ex BIN, kok BIN tidak tegur? Kok BIN malah biarkan? Kalau BIN membiarkan dan ikut menikmati penggunaan BIN, dia suruhan BIN gitu berarti saya menilai dan saya menduga ini suruhan BIN. BIN setuju dia menggunakan nama BIN untuk hantam Jokowi, mantan presiden kita. Mengadu domba. Mengadu domba antara rakyat pendukung Pak Joko Widodo dan rakyat pendukung yang lain yang ikut Roy Suryo, ikut Rismon, ikut Sunarko dan kawan-kawan. Kita tahu rekam jejak Sunarko. Tadi kan beliau adalah di bawahan daripada Sunarko. Sunarko ini juga barisan sakit hati yang tidak setuju dengan Mas Gibran, yang ingin memaksulkan Mas Gibran. Ya, di forum Purnawirawan itu ya. Oh, Sunarko ada di sana. Sunarko mereka, makanya ketika si kolonel ini yang mengaku, yang katanya jabatan kolonel, saya pertanyakan, Bang, emangnya jabatan kolonel dididik semacam ini? Kemampuannya menjaga rahasia-rahasia orang, apakah kolonel begini? Kolonel saja sudah seperti ini, bagaimana dengan infanteri? Bagaimana ya? Sudahlah, kolonel kita punya pimpinan aja sudah bicara begini, kita bebas dong. Bebas berbicara sesuka hati. Letkol, kapten, mayor bolehlah berbicara karena ada semua. contoh, ya? Karena ada contoh, referensi, jurisprudensi. Nah, saya kira BIN jangan duduk diam. BIN jangan tinggal diam dan jangan ikut menikmati penggunaan nama
BIN. Karena dengan sendirinya merusak lembaga yang namanya BIN. Kalau BIN saja sudah rusak, bagaimana dengan lembaga yang lain? Sudah tidak dianggap, Bang. Jadi mungkin Bung Frits punya kesimpulan, jika Badan Intelijen Negara atau BIN itu tidak mendisiplinkan orang seperti Sri Rajasa ini, bisa disimpulkan jangan-jangan itu memang suruhan BIN. Suruhan BIN. Jadi saya juga menilai begitu, Bang. Saya menduga kalau BIN tidak menegur si Pak Sri ini atau menegur media-media, podcast-podcast yang menjual kata BIN, berarti saya berkesimpulan BIN yang menyuruh dia untuk berbicara hantam Pak Jokowi. Artinya keseluruhan rilis dan propaganda ini memang bagian sudah dirancang. Memang bagian dari operasi intelijen BIN. Yes, sudah dirancang, sudah didesain khusus untuk menghantam Pak Joko Widodo. Saya juga bisa menilai bahwa ini ada agenda politik 2029. Kalau mereka merangkai secara baik, menyusun baru dikasih kepada Sri untuk menghantam Pak Jokowi. Tujuan mereka menghantam Jokowi untuk Gibran. Supaya ke depan Gibran, misalkan Pak Jokowi sudah dihantam dan sudah bersalah, otomatis dampaknya ke Gibran. 2029 Gibran maju dibenci oleh rakyat karena bapaknya. Dan mungkin ada orang-orang tertentu yang bisa jadi disuruh untuk meminta Sri untuk maju terus. 2029 nanti saya yang maju. Saya akan pasangan si A si B. Nah, Gibran adalah pasangan terkuat ke depan yang sulit dikalahkan. Nanti ada oknum-oknum tertentu yang tidak akan menikmati 10 tahun lagi. Ketakutan, Bang. Mungkinkah partai, organisasi, pribadi, perorangan, abang bisa menilai sendiri. Mungkin mereka takut tidak bisa menikmati kekuasaan selanjutnya. Sehingga bisa jadi si rejeki, saya menduga suruhan. Suruhan siapa? Bisa jadi karena BIN tidak menegur, maaf BIN, saya harus dengan keras berbicara. BIN tidak menegur, BIN tidak mengingatkan, BIN tidak memberitahukan kepada media-media podcast yang menggunakan kata BIN untuk mencari kepentingan Sri. Maka saya bilang BIN yang suruh. Bisa jadi BIN. Apa yang disampaikan oleh Sri Rajasa ini bagian dari operasi intelijen BIN. Ya. Lewat Sri Rajasa. Lewat Sri. Kenapa kok dibiarkan? Berarti ini kan operasi intelijen terbuka nih namanya. Terbuka secara publik. Ya kan? Nah, kalau lembaga kita sudah model begini, mau apa yang diharapkan oleh negara kita? Bisa jadi luar negeri mengobrak-abrik, menghancurkan persatuan Indonesia dengan gampang. Ya, jadi kalau akhirnya kita jadi curious ya, jadi ingin tahu ya, mencoba juga menarik-narik benang merahnya. Sekarang gini, kepala BIN itu sekarang kan Pak Herindra. Ya kan, Pak Herindra itu sebelum di era pemerintahan Pak Jokowi yang terakhir adalah wakil Menteri Pertahanan. Menteri Pertahanannya Pak Prabowo. Ya, Herindra juga pernah menjadi Danjen Kopassus, ya kan? Artinya masih orangnya Pak Prabowo. Barangkali sekarang Pak Herindra ini kan dipercaya oleh Presiden menjadi kepala BIN. Ya, jadi ada dua isu. Satu, memang ada dugaan barangkali menggunakan istilah-istilah sebagai mantan anggota BIN dan kemudian menyebarkan informasi-informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Itu sebagai bagian dari operasi intelijen BIN lewat Sri Rajasa. Atau memang ya kan Sri Rajasa ini hanya memanfaatkan nama BIN supaya namanya besar, supaya informasi-informasi yang dia sampaikan ya kan itu seolah-olah punya magnitud, ya, punya efek yang dipercaya oleh orang yang mendengarkan. Anggota BIN, mungkin informasinya palsu kan gitu. Gimana Bung Frits melihatnya? Kalau memang kita garis lurus, garis komandokan, garis struktur dari atas ke bawah, kita melihat Pak Herina ini sudah masuk ke tangan situ dan dia juga membiarkan tidak menegur Sri. Ada apa di balik itu? Itu kan pertanyaan, Bang. Apalagi Pak Herindra ini adalah orangnya Pak Prabowo. Pak Presiden Prabowo Subianto, di tempat ini saya mau sampaikan, Pak Herina orang Bapak. Tidak menegur yang namanya Sri Rajasa ini, otomatis dia adalah suruhan daripada Pak Herlina. Pak Herlina ini saya menduga. Herindra. Pak Herindra. Saya menduga
Pak Herindra ini yang menyuruh beliau untuk menghajar Pak Joko Widodo. Nah, di atas Pak Herindra ini ada Pak Prabowo. Kenapa Pak Prabowo diam? Harusnya Pak Prabowo menghentikan dong. Sudah, stop. Jangan ganggu. Pak Herindra tolong tegur yang namanya Pak Sri supaya tidak berbicara melebar. Bang, tadi saya menonton itu ngeri bang. Apa ngerinya? Ngerinya ada dia mengatakan bahwa Pak Joko Widodo membohongi publik. Oh ya? Memanfaatkan ulama. Oh ya? Iya. Terus apa? Saya ada catat beberapa bang. Memanfaatkan ulama terus menggunakan isu kultural melawan Basir. Merangkul Basir untuk Basir ini melindungi dia. Terus imunitas. Jadi menggunakan Basir juga bisa ataukah Pak Prabowo untuk melindungi imunitas politiknya. Oh, seolah-olah pertemuan kemarin Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, Pak Jokowi itu sedang minta perlindungan ke presiden gitu. Jadi menurut si Sri, dia mengatakan bahwa Pak Joko Widodo menjadikan Pak Prabowo untuk melindungi dirinya dari dunia politik dalam artian imunitas politik. Yang berikut, dia juga mengatakan bahwa kalau begini terus Pak Prabowo hancur, mati, ada kalimat mati. Oh ya? Bahaya tuh. Mati itu kalau kita artiin ini. Mati, Pak Prabowo mati. Mati itu kalau kita artikan kan napas putus. Berarti dia menilai pernyataan mati, saya menggali dari kalimat mati, Pak Jokowi ingin mematikan Pak Prabowo. Bahaya itu. Bahaya, karena dia sendiri mengatakan bahwa Prabowo mati oleh karena perilaku politik Pak Jokowi. Itu disampaikan oleh Sri yang katanya ex-bin ini di podcastnya Abang. Saya catat. Saya pikir itu masalah yang serius ya, Bung Fritz, karena begini, kita percaya saat ini dan dilihat dari perilaku saling kunjung berkunjung antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo, nggak ada lagi yang bisa memisahkan dua sahabat ini. Pak Prabowo dan Pak Jokowi sangat solid. Padahal kan yang dibaca ketika pertemuan tanggal 4 Oktober itu justru menunjukkan kepada publik bahwa nggak ada masalah antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Ya, sekaligus itu menepis segala tudingan, kekhawatiran, kecurigaan ya sejumlah pihak yang menginginkan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini pecah. Justru kan itu yang terbangun sebenarnya, bahwa antara Presiden Prabowo dengan Presiden Jokowi ini solid gitu loh. Nggak ada yang disebut dengan perpecahan tuh nggak ada. Nah, kenapa selalu dibangun lagi narasi-narasi lewat embel-embel ya, sumber informasi, mantan anggota BIN. Seolah-olah ya ada skenario Pak Jokowi ingin menjatuhkan Pak Prabowo, ada juga terselip di situ Pak Jokowi minta perlindungan karena sudah terpojok nih Pak Jokowi. Karena isu ijazah palsu, sekarang juga ijazahnya Mas Gibran, ya kan? Seolah-olah minta perlindungan. Nah, Bung melihatnya seperti apa isu-isu yang disampaikan oleh Sri Rajasa ini? Apakah memang satu sisi kita tadi menilai dia adalah bagian dari operasi intelijen BIN, tapi di sisi lain faktanya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi dia sangat solid. Sangat solid. Nggak ada. Saya nggak tahu ada nggak sih yang bantahan bahwa Pak Prabowo dengan Pak Jokowi ini nggak solid, itu nggak ada saya pikir. Abangku, ketika abang berteman dengan saya, abang datang silaturahmi ke rumah saya. Apakah itu dikatakan settingan, rekayasa? Nah, ini yang disampaikan oleh yang namanya Sri ini. Pak Sri ini mengatakan bahwa pertemuan antara Pak Joko Widodo dan Pak Basir ini adalah settingan atau rekayasa. Oh ya, dia juga bilang begitu, itu settingan? Itu dia bilang rekayasa. Rekayasa itu bagian daripada settingan. Pertemuan kepalsuan menurut saya, kepalsuan. Jadi dia mulai framing dan tudingan busuk, tudingan liar. Ini tujuannya adalah untuk memecah belah kesolidan yang dibangun oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Mereka dua ini solid. Tidak bisa dihancurkan kesolidan ini nih. Kuat banget. Sehingga Pak Sri ini mulai framing liar. Mengatakan bahwa pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Basir ini settingan. Lalu Pak Basir ini datang lalu tegur. Menegur Pak Jokowi. Kok seorang mantan presiden kok belum menegur?
gak hanya Pak Jokowi diadu domba dengan Pak Prabowo, tapi juga diadu domba Pak Basir Jokowi dengan Pak Basir. Ini adu domba yang menghancurkan nih. Jadi Pak Basir itu menurut Pak Sri itu datang menegur Pak Jokowi. Dia dapat data dan informasi dari Itulah yang mana? saya bilang mulut cemberan rusak, pembohongan publik, pencemaran. Jadi saya pikir teman-teman relawan, saya berharap memang ini juga kita perlu laporkan orang ini. Karena mencemarkan, adu domba di depan publik. Enggak, kalau dia mengatakan bahwa kedatangan Ustadz Abu Bakar Basir kemarin ke rumah Pak Jokowi itu sebagai sebuah settingan, satu. Yang kedua juga sebenarnya yang tujuan dari Abu Bakar Basir datang ke Pak Jokowi itu ya karena menegur Pak Jokowi. Ya kan? Kalau menegur berarti Pak Jokowi salah. Salah. Di mata Basir, kan gitu loh. Nah, infonya dari mana? Si Raja Sani mendapatkan datanya sehingga dia bisa menyimpulkan seperti itu. Ada nggak sumbernya? Dia menyebutkan nggak? Atau itu hanya analisa? Atau itu hanya dugaan? Atau itu hanya keyakinan berdasarkan apa yang dia pahami atau apa yang ingin dia tujukan? Ingin mendiskreditkan Pak Jokowi. Karena Pak Basir itu kan ulama senior, ulama sepuh. Biasa datang, kalau misalnya ulama memberikan nasihat kepada pimpinan itu bagus. Memberikan masukan, kalau menegur berarti Pak Jokowi dinilai salah. Nah, kenapa Pak Jokowi yang salah? Pak Jokowi kan sama seperti kita, rakyat biasa. Baik Bang, ketika seseorang ditegur berarti ada kesalahan yang dibuat. Baik secara hukum Atau maupun kesalahan yang dulu-dulu. kesalahan yang dulu. Apa kesalahan Pak Jokowi? Justru kan Pak Jokowi yang membebaskan Pak Basir. Iya. Betul. Jadi ini ada beberapa yang saya catat sini Bang. Ketika orang itu mendatangi ke rumah masing-masing, contoh saya datang ke rumah, itu bukan teguran, silaturahmi, Betul. kakak dan adik, keluarga, sahabat. Kalau tegur, Pak Basir tidak perlu datang. Tinggal ngomong di tempat, buat video, Pak Jokowi, Anda itu salah. Tolong rubah, tolong begini dan begitu. Teguran secara dari luar, bukan datang ke Pak Jokowi. Jadi ketika si Sri ini menyampaikan informasi bahwa tegur Pak Jokowi, Pak Basir tegur Pak Jokowi, ini menurut saya narasi adu domba yang menyesatkan. Emang beliau tahu dari mana informasi ini? Kok beliau bisa berbicara? Mungkin karena dia membawa nama BIN, seakan-akan dia tahu tentang obrolan. Pertanyaan saya begini Bang. Apa dia ikut menyadap orang kan? Satu, apakah di rumah Pak Jokowi itu kameranya langsung ke tangannya dia? Mungkin ada kamera tersembunyi, atau Pak Basir pakai kamera lalu disambungkan ke dia dan dia hanya perhatikan di HP lalu mengontrol. Kalau seperti ini bahaya nih. Bahaya Pak Jokowi. Jadi menurut saya, informasi yang disampaikan oleh Pak Basir ini bohong. Dia yang bohong, bukan Pak Jokowi yang membohongi publik. Ya, kalau dia mengaku bahwa pertemuan dan materi perbincangan antara Pak Basir, ya Ustadz Basir dengan Pak Jokowi, itu sebenarnya Pak Basir marah dan menegur Pak Jokowi, ya kan, karena Anda dulu melakukan tindakan-tindakan yang salah yang merugikan Islam. Mungkin begitu ya. Nah, dari mana sumbernya? Apakah disadap? Kan hanya itu kemungkinannya, karena menurut Mas Syarif sebagai ajudannya Pak Jokowi, pertemuan itu 4 mata kok, nggak ada yang mendampingi gitu loh. Nah, kalau memang itu disadap, Bung Frits pernah ke rumah Pak Jokowi atau pernah diterima kan? Setiap kita mau masuk, ya hampir wajib ditinggal di pas pampers di depan. Bagaimana mau menyadap? Kan begitu. Artinya logika bahwa dia mengetahui materi pembicaraan antara Ustadz Basir dengan Pak Jokowi itu dari mana sumbernya? Kalau dia mengatakan hanya keyakinan atau hanya dugaan, harusnya itu nggak bisa dijadikan semacam tuduhan dan membuat kesimpulan bahwa Pak Jokowi ya banyak kesalahan karena itu ditegur oleh Ustadz Basir, kan begitu? Gimana Bung? Bang, ada kata BIN di belakangnya dia. Otomatis dia menyadari, merasa bahwa dia tahu informasi obrolan. Nah, sumber informasi itu setiap kali orang mau berbicara, termasuk ketika kita tulis sebuah tulisan, ada sumber. Misalkan Bang Budis punya tulisan, saya tulis tesis, betul. Sumber Bang Budis. Semua media atau video pasti kita naik di bawah sumber. Unpacking Indonesia. Yeah. Nah,
Kalau si Bapak si Sri ini sampai dapat bocoran obrolan, maka Pak Jokowi perlu cek siapa-siapa yang ada di situ waktu pertemuan. Kalau memang orang-orang yang ada di lingkaran Pak Jokowi Dodo menyampaikan informasi kepada Pak Sri, pecat orang itu. Karena dia akan menghancurkan obrolan atau rahasia Pak Jokowi dari siapa saja. Ini penyedapan loh, Bang. Penyedapan yang dilakukan oleh Pak Sri ini kepada Pak Jokowi. Kalau bahasa keren, kita selalu marah hacker. Hacker menjebol menteri. Nah ini namanya hacker nih. Si Sri ini hacker. Hacker obrolannya Pak Jokowi Dodo dan Pak Basri yang sangat tertutup. Hacker. Pertanyaannya, hacker itu kan harus ada alat kamera kah, ada orang di sekitarnya. Nah ini Pak Jokowi Dodo dan tim di rumah Pak Jokowi harus cek kembali siapa yang kemarin duduk di samping, siapa yang ada di lingkarannya. Bapak tolong cek kembali, tanyakan kembali kok rahasia ini bisa sampai ke tangan Pak Sri. Dia hacker dari mana? Apakah hacker tertulis kah? Hacker internet kah? Hacker lisan kah? Hacker mungkin pakai maaf di kampung Suanggi. Ambil informasi dari obat atau apa begitu. Ini dugaan saya juga bisa ke situ. Jadi harusnya Pak Basir itu menyampaikan informasi. Oh saya dapat informasi dari sini dan sini. Tapi kalau dia merahasiakan, maka dia adalah hacker berbahaya. Obrolan kita saya dan Abang disaksikan 2 orang hari ini. Berarti sebelum masuk Abang punya rahasia dan saya punya rahasia sudah diketahui oleh si hacker ini. Hacker Sri ini, bukan X, saya ganti namanya hacker Sri. Yang berbahaya. Ya, kalau itu kan memang sebuah analisa ya, yang Abang sampaikan itu analisa. Saya mencoba melihat secara realitanya ya. Kalau memang dia tahu persis materi obrolan Pak Basir ya dengan Pak Jokowi ketika berkunjung ke rumah Pak Jokowi, itu artinya ada kelalaian pas pampres di situ. Dan saya tidak yakin karena pengamanan ya untuk masuk ke rumah Pak Jokowi itu sangat ketat. Sangat ketat. Gitu loh. Ketika kita kan antri tuh warga Ya. untuk berfoto loh. Ya. Ya, untuk berfoto aja ya itu pun pakai kamera, bukan kamera sendiri. Apalagi yang datang ya untuk diterima untuk bicara. Ini contoh. Ini fakta gitu. Dan saya yakin semua tamu yang masuk juga diperlakukan dengan standar operating prosedur dari tim pengamanan Pak Jokowi. Karena kan mantan presiden juga kan dapat pengawalan tetap. Kan betul. Gitu. Saya mengantarkan Bang Zulfan Lindan lah. Waktu itu kan diterima oleh Pak Jokowi. Ketika masuk HP-nya nggak boleh dibawa karena mau ngobrol kan. Gitu loh. Ditinggal kemudian diperiksa tuh seret ya kan gitu. Artinya kalau dia pakai alat sadap pasti kan bunyi karena ada elektromagnetik kan. Ada alat. Kalau alat sadap itu kan punya bunyi dong. Nah, ini bebas Pak. HP ditinggal baru boleh masuk ke dalam. Nah, bagaimana bisa seorang Sri Rajasa ini menyimpulkan dia tahu isi pembicaraan antara Ustadz Basir dengan Pak Jokowi sehingga dia membuat pernyataan di podcastnya Samad bahwa di situ Pak Basir menegur Pak Jokowi atas kebijakannya, mungkin juga menegur Pak Jokowi karena membubarkan HTI barangkali, kita juga nggak tahu gitu loh, karena kan semuanya nggak ada yang tahu apa isi pembicaraan. Yang kita bisa dengar adalah setelah keluar dari pertemuan, ya kan, Pak Basir hanya menyampaikan pesan-pesan dan nasihat, ya kan, supaya Pak Jokowi saatnya untuk mengedepankan Islam kan itu. Ya, betul. Dan Pak Jokowi pun ketika ditanya oleh wartawan juga mengatakan yang sama, agar saya berjuang menegakkan Islam kayak gitulah. Artinya benar-benar nasihat ya untuk, karena mungkin Pak Jokowi sudah sepuh juga, sudah umur juga, sudah pensiun ya kan. Ya lebih baik mungkin yang disarankan menjalankan aktivitas-aktivitas yang berbau keagamaan, religiusitas dan seterusnya ya kan, mungkin ngaji Pak Jokowi ya kan, mungkin begitu ya kan, silaturahmi biasa. Kenapa kemudian dipelintir oleh Sri Rajasa ini? Tujuannya apa? Supaya apa kira-kira menurut Bung? Baik Bang. Ini
ketika Pak Basir keluar lalu konferensi pers menyampaikan di publik lalu menyarankan ke Pak Jokowi agar Pak Jokowi kembali mengikuti religius sesuai dengan agama yang Betul. dianut. Saya sepakat. Setuju Karena kita. mungkin waktu presiden sibuk lupa Betul. lakukan. Jadi sudah capek 10 tahun urus rakyat untuk di presidennya, maka saatnya dia kembali kepada agama. Mungkin lebih sholat yang rajin, mungkin lagi ngaji yang banyak supaya ketika nanti maaf jadi almarhum kita diterima di sisi Allah. Betul. Loh itu kan tugas ulama untuk mengingatkan orang-orangnya. Kita sepakat, ya kan? Sepakat. Iya. Saya ulama pasti akan mengingatkan abang juga Iya, kalau iya. abang. Tidak mungkin saya bilang abang jangan bermain politik kan bukan sampai ke Iya, situ. iya, Saya iya. arahkan bahwa ingat ikuti norma-norma yang diajarkan oleh Muslim kalau yang dari Muslim. Ikuti norma-norma yang diajarkan oleh Kristen kalau dari Kristen. Ikuti karena selama ini mungkin saking sibuk lupa. Jadi sekarang saatnya kembali kepada itu hal yang wajar, Ya, wajar. karena sudah terpublikasi. Tapi ia menyatakan bahwa Pak Basir menegur Pak Jokowi. Nah ini fatal abang. Framing liar, tuduhan palsu. Tuduhan palsu. Tuduhan palsu yang disampaikan oleh Pak bisa Basir. dianggap sebagai menyampaikan informasi bohong nggak itu? Ya, saya setuju informasi bohong. Analisis saya dari sisi hukum bahwa ini adalah penyampaian informasi bohong. Itu ada unsur pidananya nggak sih? Ada unsur pembohongan Penyebaran bang, berita penyebaran bohong kepada informasi yang publik. palsu, hoax. Itu bisa Ada pidana, semua. ya? Bisa bang, apalagi menggunakan informasi lewat media sosial, pasal ITE masuk juga. Nanti ada pasal-pasal di KUHP ada Kecuali dia bisa membuktikan ya, Ya, bahwa apa itu yang nggak Anda bohong. katakan Anda harus membuktikan secara fakta. Pernahkah Pak Basir? Nanti kan ketika dipanggil ditanya, betul Pak Basir? Terus nanti Pak Basir menenggur. Nanti tanya saksi siapa yang ada di situ dan melihat secara langsung Pak Basir. Dicari tahu semuanya. Maka itu orang ini orang yang berbahaya. Sok tahu. Saya tidak tahu dia pakai apa untuk mendapatkan informasi rahasia obrolan bisa bocor. Bahkan ada kalimat tegur Pak Jokowi. Loh, masa seorang presiden, abang mau menegur saya sebagai kakak dan adik atau sahabat lain sebagainya, hal yang wajar. Masa saya yang maaf abang, cuman sebatas masyarakat yang mungkin jabatannya sama banyak orang menegur mantan presiden. Dua periode. Lagi. Orang sudah pengalaman memimpin satu Indonesia, memimpin para profesor-profesor, guru besar, orang ahli-ahli, kok ditegur? Sembrono ya? Sembrono, dan ini narasi berbahaya, narasi sesat kepada seluruh masyarakat Indonesia. Jangan percaya terhadap pernyataan Pak Sri ini karena pernyataan dia itu penuh dengan kebohongan. Palsu. Bukan Pak Jokowi yang menyampaikan informasi itu menurut dia. Saya menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh Pak Sri ini adalah palsu dan bohong. Serta mengadu domba masyarakat kecil. Iya, berarti jahat juga ya? Jahat, ini orang jahat. Makanya saya bilang comberan rusak. Mulut-mulut comberan rusak begini. Menyampaikan informasi yang tidak ada sumbernya. Menyampaikan informasi yang sebenarnya tidak ada orang yang menjadi saksi kok bisa diketahui. Coba dia mengatakan, menurut pandangan saya mungkin. Saya ditanyakan oleh teman-teman, menurut Anda Frit sebagai pendukung Jokowi dan Pak Prabowo, pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi itu bagaimana? Anda tahu tidak? Saya tidak tahu. Iya. Memang saya tidak tahu. Iya. Orang pertemuan mereka berdua, saya nggak ada di situ kok. Jadi saya tidak tahu, titik. Itu harusnya. Tentang itu pun ya, tadi kan kita sudah membahas pertemuan Pak Jokowi dengan Abu Bakar Basir. Itu fitnah, Ya. kan? Yang disampaikan oleh Sri Rajasa ini adalah kebohongan. Kebohongan publik. Oke. Dia juga mengatakan bahwa dia tahu isi pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Nah, ini kan lebih gila lagi ini orang. Hanya gara-gara ya dia mantan anggota BIN. Seolah-olah sebagai mantan anggota BIN dia bisa mengklaim bahwa dia tahu isi pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Ini naif benar gitu loh. Artinya apa saya bilang naif? Pak Presiden, Anda sekarang dalam kondisi bahaya karena orang-orang yang dianggap sudah steril pembicaraan-pembicaraan tingkat tinggi antara kepala negara dengan tamunya ternyata tidak steril. Buktinya nih ada orang yang mengaku-ngaku tahu. Kecuali memang pada saat pertemuan itu misalnya didampingi oleh misalnya menteri satu atau dua, kan biasa begitu.
yang kita lihat, yang menjadi konsumsi publik, pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu benar-benar berdua sambil makan. Bahkan kita tahu ada 2 pejabat menteri tapi menunggu di luar, Pak Menhan sama Pak Teddy Indrajaya sebagai seskap nunggu di luar, gak ada yang masuk. Kenapa kemudian Sri Rajasa ya juga tahu isi pembicaraannya yang dikatakan bahwa ya Pak Jokowi minta perlindungan kepada Presiden Jokowi atas masalah-masalah yang dihadapi oleh Pak Jokowi yang kayaknya sudah merasa terpojok, kan begitu ya kan, yang dia jelaskan di podcastnya Samad kan begitu. Gimana komentar Bung? Saya tadi mencoba mendengar pernyataan beliau. Beliau mengatakan Bapak Joko Widodo ini sudah merasa sudah tidak berdaya lagi atau sudah tidak ada orang bisa diharapkan. Akhirnya beliau mengungkapkan Jokowi suka ataukah imunitas mencari perlindungan dari Pak Prabowo. Melalui pertemuan kemarin, masa pertemuan presiden dan mantan presiden bisa bocor, itu kan? Kok bisa pertemuan sementara pertemuan ini adalah pertemuan tertutup internal antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo? Kok bisa dia tahu? Itu kan pertanyaannya. Kembali lagi, kalau sampai bocor, saya tantang Pak Sri, coba paparkan secara detail keseluruhan obrolannya kalau beliau tahu. Dari awal sampai akhir, pernyataan Pak Prabowo dan Pak Joko Widodo sebut tidak boleh satu kata kurang. Jangan kurang. Termasuk pertemuan Pak Jokowi dan Pak Basir yang dibilang ditegur, tolong Pak Sri paparkan secara terbuka di ruang publik data obrolan, kata-kata, jangan satu kata pun kurang. Kalau memang dia tahu isi obrolan antara pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini. Kalau memang sampai bocor dan beliau berbicara benar, maka internal Pak Prabowo ini berbahaya. Pak Prabowo hati-hati. Yang katanya ex-bin ini tahu obrolan Bapak dan Pak Jokowi. Berarti di internal Bapak ini tidak steril. Tolong Bapak steril kembali orang-orang yang ikut Bapak. Ya? Pilihan-pilihan yang ikut Bapak tuh tolong Pak Prabowo sterilkan kembali. Kenapa? Obrolan Bapak dan Pak Jokowi diketahui oleh yang ngaku ex-bin Pasri ini. Ini berbahaya, ini membahayakan Pak Prabowo sendiri. Bisa jadi menurut analisa saya, pandangan saya ke depan, Pak Prabowo bisa digulingkan di tengah jalan. Karena pembicaranya bocor terus. Padahal Pak Prabowo itu adalah seorang presiden yang masih pengawalannya berkuasa, ketat. Ya kan? Tentu sebagai seorang presiden banyak menerima tamu dan itu semuanya pembicaraan tentang negara, tentang pemerintahan dan seterusnya yang tidak boleh semua orang tahu. Betul. Tidak boleh juga dikonsumsi kepada publik kan begitu. Nah, kalau misalnya dia kemudian mengatakan Sri Rajasa ini kemudian anggaplah dia meralat ucapannya. Loh, saya kan hanya menduga dugaan saya. Ya kan? Apakah ini menghilangkan bahwa dia sudah menyebarkan informasi palsu atau berita bohong? Saya kan hanya menduga. Gimana menurut Bung? Di dalam hukum, Bang, kami harus menggunakan kalimat awal asas praduga. Tetapi obrolan dia saya mengikuti tidak menggunakan asas praduga. Dia seolah yakin ya, seakan-akan dia tahu betul dan informasi itu benar. Seolah-olah dia tahu semuanya obrolan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Apa dia jangan-jangan punya alat sadap juga pada saat pembicaraan antara Pak Jokowi dengan Pak Prabowo itu? Dia punya alat sadap juga barangkali. Itu makanya tadi saya bilang, Bang, jangan sampai ada alat yang ditempelkan di baju. Entah bajunya siapa atau mungkin Pak Prabowo dia sudah tahu bahwa nanti Pak Prabowo dan Pak Jokowi akan bertemu di sini nih. Kita sembunyikan sebuah kamera di bawah meja kah? Sembunyi sesuatu di bawah meja. Dia punya alat. Ini saya menduga sampai ke situ. Bisa jadi ada orang yang menyampaikan nanti Pak Jokowi akan pertemuan di meja ini, duduk di sini, ini makan di sini. Sadap. Atau mungkin Sri Rajasa sudah memasang alat sadap. Bisa jadi. Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Yes. Saya menduga mungkin di gelas kah mereka taruh alat kamera kah, piring kah, atau mungkin di bawah meja, di bawah kursi. Udah kayak film-film ya. Wah, ini sudah kayak film India nih, Bang. Sudah film-film yang berkelas atas nih. Kalau memang itu yang terjadi, seolah-olah dia tahu isi pembicaraan antara Pak Prabowo sebagai seorang presiden ya, yang resmi sehingga saat ini ya kan, dan juga pembicaraan dengan Pak Jokowi juga mantan presiden, berarti memang lingkungan presiden nggak steril. Dan ini bahaya. Kita bayangkan kalau itu datang adalah musuh-musuh negara
bisa bocor rahasia negara, ya kan? Nah, Ya. saya yakin yang ngarang-ngarang itu sebenarnya Sri Rajasa ini. Saya nggak yakin kalau lingkungan presiden itu nggak saya nggak yakin. Bang, saya mau menggelar dulu kita sekolah di SD itu ada istilah mengarang bebas. Mengarang bebas cerita pendek, cerpen. Kan SD ada. Iya. Nah, orang ini Ngarang dia bebas. sementara mengarang bebas tapi dia kemas seolah-olah ini benar. Ngarang bebas. Karena ngaku-ngaku sebagai ex anggota Ex BIN. BIN, betul. Saya juga mau menyarankan, di lain sisi, saya mau menyarankan ke Pak Gibran. Pak Gibran, hati-hati. Pak Prabowo punya obrolan dengan Bapak saja ketahuan. Jadi Pak Gibran harus juga sterilkan orang-orang yang mengikuti dia. Sebelum Pak Gibran pertemuan dengan Bapak, pertemuan Pak Jokowi atau Bapak sendiri, pertemuan dengan Mas Kaisang karena ketua salah satu partai, termasuk pertemuan Pak Prabowo, lihat dulu kursinya ada kamera tidak, gelas, piring, semua sendok apa yang ada di situ cek, jangan sampai orang-orang ini menggunakan alat taruh di situ lalu mencari tahu tentang obrolan Pak Gibran, supaya Pak Gibran dimaksulkan, bisa jadi. Jadi ini bahaya buat Pak Prabowo. Jadi menurut pandangan saya orang ini harus dikasih teguran. Kalau saya bilang sih ditangkap mestinya. Boleh. Bukan Memang harus ada yang melaporkan agar orang ini ditangkap menjadi efek jerah. Ini kan pertama mengatasnamakan sebagai anggota BIN. BIN. Ya, mantan anggota BIN. Ya. Kan? Apakah mantan anggota BIN ya punya semacam perilaku yang ingin memecah belah masyarakat, mengadu domba, apalagi ini yang diadu domba adalah elit politik. Ya kan? BIN tidak boleh berpolitik. Tugas BIN sebagai intelijen negara hanya memberikan informasi kepada kepala negara ya untuk keamanan negara dalam dan luar negeri. Kan itu tugas BIN. Apakah dengan pengakuan Sri Rajasa ini ya bahwa dia tahu isi pembicaraan Pak Jokowi dengan Ustadz Basir, bahwa dia tahu isi pembicaraan antara Pak Prabowo dengan Pak Jokowi yang jelas-jelas itu pertemuan tertutup dan dia tahu dari mana sumbernya. Jangan-jangan benar dugaannya Bung Frits tadi. Udah bocor informasinya bahwa Pak Jokowi mau datang. Ya, dan pertemuannya sambil makan hanya boleh berdua. Nyeliplah langsung pasang alat sadap tuh di bawah meja makan dan dia dengar dari kejauhan. Nah, ternyata begini nih isi pembicaranya kan gitu. Apakah seperti itu? Saya Bung ya tidak yakin. Ya, Pas Pampres sekonyol itu dalam mengamankan ya ruang-ruang ya privat dan ruang-ruang yang memang itu tugas presiden ya dalam menerima tamu. Nggak yakin saya sekonyol itu apa pengamanan ya di lingkungan kepresidenan sangat ketat Bung, sangat ketat setahu saya itu. Abangku, ketika Pak Prabowo mau kemana dan duduk di mana, makan di mana, pasti BIN sudah duluan turun cek. Oh aman Pak, di sini aman Pak. BIN sudah mengetahui terlebih dulu menyampaikan informasi. Minimal pas Pampres lah. Ya, pas Pampres. Saya sangat yakin dan percaya pas Pampres itu punya penjagaan atau pengawalan yang sangat ketat dan sulit diketahui oleh orang lain. Saya yakin itu. Karena pas Pampres ini dilatih, yang betul-betul dilatih karena menjaga Bapak Presiden. Keselamatan dan kenyamanan bahkan nyawa Pak Presiden itu ada di tangan mereka. Betul. Tapi kalau sampai bocor begini, ini orang ini menurut saya omong kosong lah Bang. Dia omong kosong. Sri ini omong kosong. Omong kosong, saya meyakini itu. Oke. Sebagai penutup. Memang ini omong kosong. Ya. Kita bisa mengatakan ini omong kosong. Tetapi jika omong kosong ini ya dikonsumsi oleh umum, oleh orang awam yang mereka tidak memiliki filter yang sama dengan orang seperti kita misalnya, ini kan bahaya. Ya kan seolah-olah atas nama mantan anggota BIN, ya informasi yang dia sampaikan itu pasti benar, pasti tervalidasi dengan dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, sebagai closing statement, apa yang mesti dikoreksi dari orang-orang seperti Sri Rajasa, mantan anggota BIN ini
yang karena terafiliasi sebuah kelompok kepentingan politik tertentu saat ini yang memang berseberangan dengan Pak Jokowi, ya, hal apa yang mesti ditertibkan dari orang ini? Kalau saya bilang sih ketika terkait dengan dia sebagai mantan anggota BIN seperti ini, BIN sendiri harus punya sikap yang jelas, menegur dan kemudian orangnya harus ditangkap dulu, diperiksa dulu. Apalagi kan dia purnawirawan, ya kan? Gitu. Ya. Abang, sebagai closing statement, saya menyarankan kepada BIN. BIN, ini kami sangat meyakini BIN ini bagus. Tetapi ketika melihat fenomena ataukah terjadi hari ini dari Pak Sri ini menggunakan nama BIN lalu mengobrak-abrik mengganggu Pak Joko Widodo, saya kira orang ini orang yang bermasalah. Maka itu tolong tertibkan Sri. Pak Sri ini harus ditertibkan, dikasih teguran kah, dilaporkan kah, terus diberikan peringatan khusus agar tidak menggunakan, termasuk media-media atau podcast manapun yang menggunakan kata BIN dihapuskan semuanya. Supaya tidak merugikan, tidak mengganggu BIN itu sendiri. Yang kedua, bila perlu BIN membuat sebuah aturan. Aturannya adalah siapapun yang masuk jadi anggota BIN atau BIN, wajib ketika ia keluar atau pensiun dari BIN, tidak boleh berbicara di ruang publik tentang kenegaraan, tentang pertemuan-pertemuan mantan presiden atau pejabat-pejabat negara kita atau rahasia negara kita sendiri. Jadi beliau tidak boleh masuk di lembaga-lembaga itu membicarakan secara terbuka. Kalau bisa tidak boleh gabung partai politik. Karena apa? Di luar ia tidak bicara, bisa jadi di luar ia bisa berbicara secara tertutup dan orang lainnya akan berbicara. Oleh karena itu harus perketat regulasi internal mereka. Yang terakhir adalah saya mau bilang kepada publik, jangan percaya orang-orang yang framing, tuduhan, ataukah yang ingin memisahkan persatuan antara Pak Joko Widodo yang lagi bagus-bagusnya. Ini orang-orangnya orang-orang bermasalah. Orang-orang yang sakit hati, orang-orang yang tidak suka dengan Pak Joko Widodo. Mungkin ada yang tidak dapat jabatan menjadi menteri. Ada yang dipecat, mungkin jabatannya diambil dalam 1 tahun. Mungkin ada yang menginginkan jabatan jadi menteri, Pak Joko Widodo masih jabat, tidak mendapatkan. Ataukah mungkin hari ini kepingin dapat jabatan, tapi ketika mau, ya namanya juga Pak Prabowo bisa jadi berdiskusi dengan kiri kanan lagi, ia tidak dapat. Jadi kepingin dapat nih, dapat kue, tidak kebagian kue, marah, amuk, mau menghancurkan persatuan. Jadi rakyat Indonesia harus cerdas, bijaksana melihat informasi yang keluar. Siapapun tokohnya, Anda harus melihat apakah si tokoh ini afiliasi dengan si A. Afiliasi ataukah hubungan dia dengan si A ini siapa? Dalam artian, oh ini ada hubungan politik dengan dia. Wajar kalau dia akan masuk ke sini, masuk ke sini, masuk ke sini. Jadi bijak-bijaklah menilai. Nah untuk Pak Joko Widodo, saya juga menyarankan agar di internal Bapak diperketat kembali. Karena yang ngaku ex-BIN sudah membongkar pertemuan Bapak dan Pak Basir. Bahkan katanya Pak Basir ditegur Pak Joko Widodo. Sementara kita ketahui Pak Basir belum buka suara. Saya tegur dia, belum pernah ada kata begitu. Itu saja, sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih. Fritz Alorboy. Penonton Ruang Konsensus, memang hingga hari ini upaya-upaya adu domba antara Presiden Prabowo dengan Pak Jokowi, Presiden Prabowo dengan Mas Wapres Gibran itu terus bergulir. Semangat para orang-orang yang berseberangan ya dengan Pak Jokowi selama 10 tahun terakhir untuk memecah belah itu ternyata masih jalan terus. Bahkan yang terakhir yang dibicarakan oleh Fritz Alorboy, keberadaan informasi yang disampaikan oleh Sri Rajasa sebagai mantan anggota BIN ini memang perlu dikoreksi, perlu dipertanggungjawabkan secara serius juga oleh yang bersangkutan. Dan memang apa yang dihimbau oleh Fritz, sebaiknya ya BIN selaku institusi negara yang sangat strategis perlu memanggil yang bersangkutan dan menjelaskan apa yang dia lakukan itu tidak benar. Jika memang ini dibiarkan, ya wajar kalau seorang Fritz Alorboy menuduh jangan-jangan ini bagian dari operasi intelijen BIN yang dilakukan oleh Sri Rajasa ini. Jangan-jangan BIN terlibat dalam upaya mengadu domba antara Pak Prabowo dengan
Pak Jokowi. Meskipun saya yakin itu impossible. Karena itu bukan tugas dan kerja BIN. Kira-kira demikian. Mungkin Anda juga punya kesimpulan sendiri. Silakan Anda tulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatian Anda. Ana Solo Mulyono undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.